Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Video kali ini gue mau cerita-cerita nih, childhood memory, kenangan gue waktu masih kecil. Tapi masih relate sama pervespaan. Bener banget sesuai thumbnail, gue pernah ketabrak Vespa. Dan menurut gue sih ini seru banget gitu, gue nggak bisa lupa banget. Beberapa hari kemarin gue dipertontonkan nih, gue ngeliat mulu nih di jalan gitu, gue ngeliat anak-anak kecil main petasan, anak-anak kecil bersepeda BMX gitu, bergerombol, berkerumun. Gue main bareng-bareng gitu lah ya. Gue jadi ingat masa kecil gue. Nah, gue mau cerita nih. Kalau sekiranya nih dari awal dulu, kalau kiranya memboringkan, membosankan, teman-teman skip aja. Tapi kira-kira gue mau pengen tahu apa sih nih childhood memorinya Bang Eman apa sih? Sama nggak sama gue gitu? Karena masa kecil zaman dulu biasanya nggak jauh-jauh beda tuh. Jadi langsung aja nih ya, beda sama anak sekarang ya kan, anak sekarang generasinya juga beda kan. Jadi gue gue kecil itu ya gue pernah tinggal di Malang ya, tapi kita skip yang di Malang. Gue masuk pas zaman gue SD itu gue tinggal dulu di Jalan Celilitan Besar nomor 456, di pinggir jalan sebuah bangunan yang gede di samping pabrik ban Intirup. Sekarang pabrik ban Intirupnya itu udah nggak tahu jadi apa ya. Nah itu di Jalan Raya Celilitan Besar nomor 456 itu ada sebuah bangunan gede banget tingkat. Itu disebutlah di situ namanya Mes TNI AU Wijaya Kusuma. Jadi isinya otomatis TNI AU, angkatan bersenjata gitu, apa ya, Auri, zaman dulu Auri gitu. Nah, menjadikan orang tua kita yang tentara menjadikan kita anak kolong istilahnya. Pada kala itu sebutannya gitu, anak-anak yang anaknya tentara tuh disebutnya anak kolong. Bukan kolong tempat tidur, maksudnya anak kolong lah, gue juga nggak ngerti. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa disebut anak kolong? Tulis di kolom komentar. Nah, di sebelah kiri belakang itu pabrik Intirup, pabrik ban Intirup. Sebelah kanan itu perkampungan tuh. Kalau jalan terus tembus, gue kalau sekolah lewat situ biasanya jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki lewat situ, lewat jalan Gang Jengki, lewat jalan Jengki. Gang Jengki sih dulu sih inget gue sih ya, itu jalan Jengki jalanan padahal. Nah itu tembus, tinggal gue pilih aja. Biasanya gue kalau berangkatnya lewat perkampungan yang di bawah tuh, gue tembus ke Kebun Pala. Pulangnya gue suka muter lewat Jalan Jengki, atau sebaliknya kalau gue berangkat lewat Jalan Jengki muter lewat kampung. Pokoknya intinya muterin itu. Nah sekolah gue tuh di SDN 03 pagi. Kalau sorenya 05 petang kalau nggak salah. Depan sekolahan gue itu kuburan. Gue mau ceritain masa kecil gue dulu. Jadi gue tinggal di situ. Depan tempat gue itu seberangnya persis itu Kampung Baru. Cuma sekarang udah digusur juga sama. Jadi pertama digusur tuh mes gue, terus yang gue tahu gitu ya, karena gue pas pindah mes gue masih ada, gue udah pindah tuh. Gue pindah tuh jelang masuk SMP, gue pindah ke Dirgantara, ke komplek Dirgantara, daerah Pondok Gede gitu ya. Nah, gue ya, tapi yang gue ceritain masa kecil gue di Mes Wijaya itu. Depan berang gue persis itu Kampung Baru. Kampung Baru agak ke kiri, agak ke kanan ya. Kalau madep ke Intirup sebelah kiri, kalau dari Intirup berarti sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu ada jalan apa ya, gue lupa jalan apa tuh teman-teman. Yang pasti di situ ada nasi kapau, gue inget banget. Terus depan Intirup ada tahu petis, sate Madura gitu. Nah pas turunan itu Jalan Raya Komodor gitu. Jadi masa kecil gue nih guys. Kalau di Dago, Jalan Raya Dago tuh masuknya tembus Dago tuh ya. Gue di Dago itu tuh gue ngajinya, gue di situ. Gue ngajinya di Pokyam. Tau masih ada nggak tuh yang Pokyam ya? Gue di Dago tuh ngajinya. Mungkin anak-anak Dago ada yang tahu Pokyam, tulis di kolom komentar. Kita mungkin bisa jadi dulu kecil teman sepengajian, cuman kita nggak tahu gitu, lupa.
Nah, gue juga ngaji juga di tempat yang lainnya lagi nih. Jadi pas turunan itu masuk Jalan Raya Komodor, perbatasannya kali. Perbatasannya kali. Di situ gue sampai situ juga tuh. Jalan, kalau jalan naik sepeda. Itu gue di situ gue ngaji di situ tuh di Jalan Raya Komodor, ada kuburan tuh kiri kanan. Habis kuburan ada masjid, gue masuk ke sebelah kiri tuh. Nah, itu gue ngaji juga di situ gue. Gue nggak tahu, lupa gue namanya, tapi siapapun gue ngaji di situ, ada buka les ngaji lah gitu. Jadi gue ngaji di dua tempat itu. Nah, main gue itu memang masa kecil gue dulu kayaknya gue jauh-jauh gitu mainnya. Jadi gue sampai ke Kampung Lembur, Kampung Makassar. Jadi kalau kita lurus dulu, kalau Kampung Lembur itu dia jembatan kita ke kiri itu sebelum komplek Kodim ya. Sebelum komplek Kodim kita ke kiri terus, pokoknya jauh masuk sampai ke situ kita. Nah, kalau Kampung Makassar kita terus Kelurahan Halim Perdana Kusuma, ya kan, Gewart, warteg yang paling terkenal tuh sampai sekarang. Terus kalau ke kanan dulu ada Pasar Impres. Nanti kita akan relate soalnya ceritain ini. Kalau lurus baru tuh kita masuk ke pinggiran landasan. Di situ ada jembatan lama, jembatan baru. Nah, itu ada danau juga tuh, empang tuh. Kita kecil suka mandi di situ tuh. Walaupun di situ katanya serem, ada kuburan, kita nggak peduli. Yang penting kita anak kecil berenang gratis. Karena kalau berenang kan bayarnya mahal tuh. Kalau berenang kita ke Halim tuh bayarnya mahal. Atau ke Youth Center. Sebenarnya sih Youth Center, Gedung Pemuda kali ya. Cuman kita zaman dulu bilangnya Youth Center. Youth Center itu di Jalan Raya Otista. Sampai ke situ-situ loh gue kecil mainnya. Gila bener ya kalau dipikir-pikir ya. Nah, masa kecil gue itu namanya di tempat mes gitu, jadi satu bangunan yang gede, bertingkat, luas, rumahnya banyak. Nah, kebetulan bokap gue beruntung dapat biasanya satu orang satu petakan, dengan kamar mandinya di luar biasanya bareng-bareng. Ada satu dua yang di dalam. Nah, bokap gue kebetulan beruntung banget, bokap gue ada dapatnya dua rumah, satu dua yang pojokan lagi kamar mandinya walaupun di luar tapi di pojokan tuh bokap gue punya sendiri. Pojokan itu gue bisa bikin kolam. Nah, ntar nyambung ke hobi gue tuh, ke hobi gue miara ikan cupang, miara burung dara. Tapi sebelum itu kaitan gue kemarin ketemu banyak anak-anak kecil gitu ya. Jadi masa kecil gue tuh bener-bener menurut gue menyenangkan banget. Walaupun gue anak kolong, tapi gue banyak mainkan permainan yang pada waktu itu dimainkan anak kecil secara grup. Baik itu main permainan kampung, permainan yang apa ya, yang anak-anak kampung mainkan gitu, kayak model, lu pernah nggak bikin tembak-tembakan pakai pelepah pisang? Jadi pelepah pisang kita bentuk jadi tembakan gitu, kayak gitu. Kita sampai, karena kita mainnya kan ke kampung, anak-anak kampung itu kreatif gitu. Terus dari sendal jepit dibikin roda, pakai kaleng, pakai bambu. Terus ada bunyi-bunyi pletek-pletek itu jalan bikin begituan. Wah, gila, gokil sih. Gokil banget, kita kreatif banget pada waktu itu. Ya kalau main kayak petak umpet, galasin, teman-teman nyebutnya apa sama nggak ya? Petak umpet, galasin, terus main benteng, itu sih udah harian ya. Pokoknya kita berkumpul ya mainnya seru-seruan begitu, atau kita berkreativitas, bikin kepala monyet tuh dari jambu monyet, matanya pakai biji saga, yang warna merah ada titiknya hitam, tuh kita bikin kayak begitu tuh. Wah, kreatif bener sih. Terus nyadap karet, jadi pas turunan masuk kampung ada pohon-pohon karet tinggi sebelum kali. Dulu kalinya belum terlalu hitam, malah kadang-kadang cenderung coklat. Hitam itu sebenarnya dari limbah pabrik panci katanya gitu. Jadi kita nyadap karet tuh di situ. Bosan nyadap karet, kita nyari ketam atau kepiting kecil itu tuh. Kadang nyari ikan cere, nyari apa gitu. Nah, kadang-kadang karena rumah kita deket pabrik juga kan ada got kecil. Sebenarnya sih itu gue juga baru sadar belakangan gitu ya. Jadi got kecil itu airnya anget, mungkin buat menetralisir gitu ya, biar nggak ada kimia atau apa gitu. Airnya anget tapi itu banyak ikan. Nah, mungkin ikan-ikan itu menandakan bahwasanya ini air udah nggak berbahaya, buktinya ikan-ikan pada hidup gitu. Cuman kita nggak tahu zaman dulu. Ikan-ikan cerenya itu justru kita serokin, kita ambilin gitu. Kita ambilin biar kolam kita ada banyak ikannya aja. Itu daripada beli kan. Padahal mungkin pihak pabrik itu naruh di situ. Gitu.
Jadi kita bermainnya seru banget, banyak banget permainan banget di situ, manjat-manjat pohon mah udah pasti, pohon jambu udah pasti tuh jadi inceran tuh, pohon jambu kelutuk lah, jambu air lah. Nah dulu kan kita kecil nontonnya Unyil ya nggak, nonton mungkin kalau nontonnya Unyil berarti lo tua aja lo yang tahu film Unyil. Nah kita dulu nontonnya Unyil tuh, di Unyil tuh ada episode itu yang kita praktekkan gitu. Jadi memang tontonan itu benar-benar menjadi sebuah praktek di lapangan. Apa yang kita tonton, apa yang kita simak di layar kaca gitu. Jadi ada episode mana Unyil nyolong jambu, dan kita juga sama tuh kayak gitu. Jadi jambunya Pak Raden. Jadi itu sama, kalau mau ngambil jambu kan orang tua selalu ngajarin, izin dulu kalau mau itu, jangan nyolong gitu. Nah kita juga, Pak minta jambunya ya. Yang satu jawab, ambil aja. Padahal teman-teman juga yang ngomong. Gua yang ngomong sumpama, Pak minta jambunya ya. Teman gue bilang, ambil aja yang banyak. Udah sikat, udah kasih izin. Ntar yang punya datang marah-marah. Terus kita turun. Kayak gitu-gitu. Pokoknya seru banget, fun banget. Tapi funnya kita juga sama masjid tuh deket. Makanya nih kalau seandainya ada yang nonton terus orang tuanya atau dia marbot masjid Intiruk, waduh Al-Fatihah banget ya kalau dia udah meninggal. Pokoknya gue berutang budi banget masa kecil gue. Jadi gue kecil dulu tuh sama teman-teman nggak diusir cuy, walaupun bercanda-bercanda di masjid apa segala macem. Yang jadi kalau kita malam nih habis sholat maghrib nungguin isya, kan orang-orang habis maghrib terus pada pulang. Kita nih biar nggak balik-balik, kita tuh nungguin isyanya di masjid. Nah itu di pelatarannya itu kita main bola biasanya. Tapi kita nggak bawa bola, bolanya dari sarung di kual-kual. Kalau nggak main selpet. Makanya selpet Amin itu bener itu yang Caimin nyelpet Pak Anies. Oh itu bener, itu pedes itu loh, pedes. Kita orang-orang awal-awal sih nggak nyelpet teman, nyelpet angin aja. Nyelpet angin juga kalau bener itu bisa bunyi. Kalau nggak nyelpet tembok, kalau nggak tiang, cetar gitu. Itu beneran pedes loh. Tapi kadang-kadang kita iseng, kalau seandainya tiang atau tembok kan benda nggak bergerak, akhirnya teman sendiri kan. Udah, tapi kita seru-seru aja. Paling yang cengeng doang nangis pulang. Tapi ya besok ikut lagi, lu ikutnya. Jadi kadang-kadang nangis tuh karena sakit kan, ekspresi sakit, dia pulang. Cuman dia pulang juga nggak ngadu. Jadi dalam sebuah permainan kalau ada yang kalah, nggak ada yang bilang curang-curang atau bilang apa gitu. Udah cuek aja gitu. Jadi nggak ada yang cengeng. Jadi udah seru-seru aja gitu. Walaupun mainnya kadang-kadang keras juga. Dan anehnya kita nggak diusir gitu sama marbot masjid Intiruk itu. Jadi kita dibiarkan aja tuh bermain, nungguin isya di situ. Wah seru banget sih, seru banget. Dan kaitan masalah bulan puasa, di jalan yang luarnya tuh, di jalan luar. Jadi kalau bulan puasa itu biasanya kan bukan ngabuburit. Yang paling lebih sering itu, yang paling sering happen itu dan paling enak buat jalan itu pas pada saat mau sahur sama habis sholat subuh. Biasanya tuh tumplek tuh di jalan tuh. Nah kita main petasan tuh biasanya, petasan ceplik. Petasan ceplik tuh petasan yang cabai rawit, yang kecil. Nyundutnya nih pakai obat nyamuk gitu. Jadi nyalain obat nyamuk dulu biar nggak pakai, kalau pakai korek kan habis tuh cepet habis. Jadi pakai obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar dinyalain, keluar baranya kan, udah. Jadi kita caranya obat nyamuk bakarnya kita tiup-tiup biar baranya nyala, sundut, lempar, cetar. Yang paling agak ini banget nih menurut konyol menurut gua ya, baru pikirnya baru sekarang gitu. Konyol banget ya gitu. Karena kemarin gua ngeliat ada anak main petasan. Terus gua ngeliat, main petasannya gini doang gitu. Main petasannya cuma cetar gitu doang, enggak senakal gue dulu zaman gue. Kalau main petasan tuh pakai petasan Janwe. Dengan petasan Janwe, kan petasan Janwe yang ada bambunya tuh, kalau dinyalain dia kan ke atas, baru meledak kan. Nah kalau kita enggak, kita potong ininya nih, kita belah jadi dua nih, kita potek jadi dua, jadi bambunya tuh tinggal pendek, lidinya tuh tinggal separuh.
terus jalannya nggak ke atas, terbagiannya nggak ke atas, ke lurus ke kerumunan orang. Jadi dia jalannya gini, ininya nih, tar, wah gila banget sih, seru bener gitu. Cuman ya itu yang bikin seru tuh dulu kalau bulan puasa, itu salah satu yang seru gitu. Mau nungguin imsak main petasan, kalau enggak habis subuhan kita nggak tidur lagi, kita biasanya jalan kemana gitu. Itu seru banget sih, menurut gue seru banget itu. Nah, karena rumah gue ini diapit sama perkampungan lah ibarat kata ya, ada kampung baru, ada kampung lembur. Kampung lembur tuh gue nanti urusannya ikan cupang tuh. Jadi walaupun kita nih anak kolong, tapi permainan kita ya permainan yang anak-anak pada kampung pada umumnya mainkan gitu. Main lahar tuh apa ya, kotak sabun dikasih kayak as, kiri kanan dikasih lahar 2 tuh, jadi kayak gerobak gitu, tapi kasih ada kemudinya. Pas turunan tuh enak banget tuh, mana pas naiknya tuh ngehe tuh. Jadi kita main kayak gitu, main kayak permainan kreatif kayak gitu, kita mainkan bareng-bareng dengan seru-seruan banget. Main dompu tuh batu taruh di lutut terus diayun. Ya kalau BT7 apa segala macam semua main ya. Terus main kasti kayak gitu-gitu mah kayaknya umum ya, kayaknya semua main gitu. Yang pasti namanya berenang di empang itu kita lakukan juga gitu, nyari belut. Karena masih ada perkampungan tuh zamannya gua. Sekarang kayaknya banyak yang udah menghilang kali ya. Banyak yang udah menghilang kayaknya. Nah, kalau ikan cupang, gue sampai ke kampung lembur. Kampung lembur tuh kalau dari jembatan tuh ya, jembatan belok kiri itu, karena kalau lurus lagi itu Kodim. Itu lurus lagi itu gue nyari tuh maskot tuh kalau nggak salah yang putih ya, ikan tuh, ikan cupang. Terus apalagi ya, slayer tuh buntutnya panjang gitu. Nah zaman dulu main ikan cupang itu nggak cuma dipajang-pajang doang kayak zaman sekarang tuh pas covid. Makanya pas covid kemarin pada musim-musim ikan cupang, walaupun bentuknya aneh-aneh ya, terus orang udah makin jago ya, dikawinin ini jadinya bentuknya jadi wah gila, keren-keren banget sih. Harganya juga gokil banget, gila, gak masuk akal banget harganya untuk sebuah ikan cupang gitu ya. Memang bentuknya paten banget sih. Kalau gua dulu cupang Belgia aja udah cakep banget tuh, warnanya biru gitu kan, biru semua, namanya cupang Belgia. Nyarinya gua di kampung lembur tuh, wah gokil sih, jalan kaki tuh. Nah gua percupangan, gua ternak juga, jadi orang ada yang bilang tangan gue tuh dingin gitu. Jadi gue kalau miara sesuatu pasti berhasil gitu. Nanam pohon juga pasti berhasil, pasti bertumbuh gitu. Nah gue miara cupang. Jadi karena gue dapet kamar mandinya di pojok, di hook, ada deket depan kamar mandi tuh gue bikin kayak kolam kecil. Nah di situ gue miara cupang. Jadi gue tahu tuh cupang tuh kalau mau ngawininnya, ya kan biasanya yang betina tuh, yang ceweknya dia lebih gemuk. Nah itu dikawinin, dipuasain lah, ntar kawin ditaruh dalam toples, dikasih serabut, kalau enggak dikasih daun pisang. Nanti kalau ada gelembung-gelembungnya baru tuh ada gelembung-gelembung, salah satu diangkat, nanti ada telur di situ dah tuh. Itu udah ntar banyak kayak jentik-jentik nyamuk tuh, cuman bergerak. Beda sama kalau jentik nyamuk tuh encu tuh makanannya. Encu, cacing merah itu makanannya tuh, kita nyariin kayak gitu. Nah dulu lebih ke diadu ya. Zaman dulu tuh lebih diadu, bukannya dipajang-pajang dilihat dari bentuknya. Walau bentuknya cakep-cakep ya, tapi kalau dulu miara cupang tuh lebih diadu. Jadi ditaruh dalam botol, dikasih kaos kaki, taruh kolong kasur, pokoknya taruh tempat yang gelap. Kalau mau diadu dikeluarin tuh, udah. Jadi siapa yang paling grepes tuh, siapa yang kalah, ntar biasanya kita nggak taruh-taruhan duit pada waktu itu ya, paling biasanya taruh-taruhannya karena kan masih bocil ya, duitnya nggak banyak juga, paling yang kalah diambil ikan cupangnya, atau yang kalah udah seru-seruan aja, kalah lo gitu, seru-seruan aja kayak gitu kita main ikan cupang. Nah permainan-permainan yang lain tuh ya juga kita mainkan. Yang pasti permainan kita itu dulu lebih banyak, nggak seperti anak sekarang nih. Anak sekarang kan mainnya tuh lebih ke gadget ya, nggak berinteraksi gitu. Dulu kita walaupun main game, kita tetap berinteraksi. Dulu tuh game yang paling sederhana banget tuh Gamebot. Gamebot itu
sebenarnya tulisannya Game Watch ya, Game Watch. Cuman karena anak kecil zaman dulu kan nggak bisa bilang Game Watch, belibet banget, jadi Game Boy. Jadi SD gue kan di 03 tuh. Gue dulu jajan gue kalau nggak salah Jigo deh. Jigo itu bisa terbagi jadi 5, jadi masih belanja 5 perak atau 5 peol itu masih bisa tuh, gitu. Tahun 80 berapa lah, gue lupa lah. Itu masih laku aja pokoknya. Gue lupa antar jajan gue Jigo atau gocap aja. Gocap tuh 50 perak ya, bukannya 50.000, 50 perak. Nah itu mainnya gimbot, gimbotnya ditarik, biasanya ada tambangnya tuh, ada talinya. Jadi kalau kita main berapa menit gitu, kalau udah ini ditarik. Biasanya game gimbotnya itu gimbot Cowboy Cengeng, kapal selam atau submarine ya, Donkey Kong tuh. Biasanya itu tuh. Atau kita nonton Viewmaster tuh. Viewmaster tuh yang kayak begini tuh, yang cetrek, ada gambarnya, gambar Ka'bah atau gambar hewan-hewan gitu, gambar Superman, yang kayak gitu-gitu dah. Itu biasa kita gitu. Nah main juga biji salak. Biji salak mah makanan ya. Biji karet, ngadu tuh, biji karet diadu gitu. Jadi biji karet tuh diadu gitu. Jadi SD gue tuh di 03 itu depannya kuburan. Gue masih inget banget tuh. Gue sebangku sama temen gue, rumahnya di Jalan Jengki. Nggak tahu dia bapaknya apa kakeknya ya. Dia juragan air aki di situ tuh. Air acu ya. Pokoknya Jalan Jengki yang pengusaha air acu tuh, dulu teman sebangku gue namanya Oman. Gue Jagger tuh dulu tuh dia, gue aman makanya gitu. Aman gue duduk sama dia pokoknya, nggak diganggu karena gue duduk sebangku sama Jagger gitu. Dulu seru juga tuh di situ. Gue jalan tuh, pokoknya gue sekolah waktu itu nggak langsung naik sepeda, jalan dulu kan sepeda itu juga musim-musiman teman-teman. Jadi ada musimnya, musim main sepeda, musim apa gitu. Aku jalan kaki tuh, seru aja sih. Jadi pada saat rumah gue kan kebetulan dekat masjid tuh, mes Wijaya Kusuma. Jadi jam 7 ada bunyi sirine tuh. Jam 7 apa jam 6 lah, pun jam 7 udah tet, ini sirine shift 2 apa shift 1 gue nggak ngerti lah, yang pulang atau gimana. Jadi pokoknya kalau sirine udah ada, gue udah harus berangkat. Gue sampai sekolah udah. Nah di sekolah juga seru lagi, cuman gue lupa, gue kalau SD gue lupa gue namanya, selain Oman itu yang ada sebangku teman gue ya. Yang gue inget cuman gue nggak begitu ini ini ya, hitung-hitung matematika gitu. Gue udah puyeng banget gue. Lu pernah nggak ngalamin dulu kan pakai kapur ya, pernah nggak di papan tulis lo harus maju tetap kan, namanya dipanggil, lo harus maju, lo harus nulis, tapi lo gak tahu apa yang lo tulis. Gila jengkol, keringet terus gede-gede jengkol pada turun tuh, netes gitu kan. Nah gue dikursusin, tapi akhirnya kursusnya gue dicondet kursusnya sama guru itu, wali kelas gue, guru matematika tuh. Gue kursusnya dicondet, gue jalan, gue juga naik Transalim dulu sih, terus dari itu nyebrang ke Cililitan, baru turun tuh ke Condet tuh ke bawah. Jalan gue ke sono. Demi gue bisa bahasa matematika tuh. Gue lupa nama gurunya siapa. Lupa gue. Pokoknya gue kursus banyak kursusnya juga gue ya ternyata ya. Gue inget-inget gue kursus ini, kursus itu. Pokoknya gue kursus deh biar pinter gue, kata bokap gue. Iya. Nah, kaitan masalah thumbnail nih, gue ketabrak nih bagian yang gue ketabraknya nih, bagian pentingnya nih, ya kan. Jadi selain gue miara ikan cupang, gue juga main burung teman-teman. Main burung dara. Burung dara itu burung merpati gitu. Jadi gue tahu tuh warna-warna burung merpati, Megan, Blorok, coklat slab, Megan slab, macam-macam lah warna-warna burung itu gue tahu. Warna-warna istilah-istilah piyik, nitik, sawangan gitu, gue tahu tuh. Jadi sawangan itu yang ditaruh di buntutnya burung merpati yang bunyi gitu. Jadi miara burung itu gue juga ternak gitu. Jadi nggak cuma satu burung gue, ada banyak. Burung gue ada banyak, gue ternak. Nah, main burung dara itu salah satu keseruannya, ya kan, selain bisa menternakkan, bisa jadi telurnya jadi piyik, terus jadi burung baru lagi. Itu menurut gue yang paling menyenangkan saat burung kita giring. Nah, giring itu terbagi jadi dua tuh kalau menurut gue. Satu giring kandang, satunya lagi giring
sama pasangan gitu. Nah kalau untuk giring pasangan biasanya suka ada obatnya tuh, ada kayak pil gitu biar cepet ini. Nah kalau untuk giring nih, tahu tempat nih giring kandang itu kita harus lepas burung itu. Jadi lepas nih saat dari titik A ke titik B, terus ke titik C, ke titik D. Makin lama makin jauh dia semakin jam terbangnya makin jauh juga. Dan itu gue sampai kemana-mana. Gue sampai ke dulu tuh komplek ada Trikora, ada komplek Dwikora, Trikora, itu sampai jauh, sampai Jatinegara kita lepas, sampai Condet juga Condet yang jauh-jauh, Kramat Jati, Hek, sampai Pasar Rebo, wah jauh-jauh banget. Pokoknya kita bener-bener mainnya jauh banget deh, sampai Pondok Gede. Kita lepas burung itu biar apa? Biar dia pas balik dia tahu rumah gitu. Nah itu seru banget. Saat burung dara itu sudah balik tahu rumah, itu bisa kita jual gitu. Kalau sekarang kan yang gue lihat nih lebih ke dipertandingkan ya, dipertandingkan itu bisa taruhannya bisa juta-jutaan juga tuh, bisa taruhan mobil juga. Cuman gue nggak ikut yang kayak gitu. Zaman dulu gue miara burung ya itu buat seru-seruan aja, anak bocil kan. Ama kalau gue jadiin duit. Kenapa gue ternak cupang juga itu gue jadiin duit. Jadi yang mau beli sama gue, beli murah lah gitu kan. Ternaknya juga gampang kan, ngasih makannya encu. Encu tuh jentik nyamuk teman-teman. Nah burung gue ini biasanya kalau gue lagi butuh duit, gue pengen sesuatu, gue jual ke tukang burung. Ntar tukang burung dijual ke orang, balik lagi ke gue. Kalau orang itu nggak bisa miaranya. Jadi teman-teman kalau beli burung dara, biasanya ditaruh tuh di kantong semen ya kan. Taruh di kantong semen, dibolongin deh tuh, bawa pulang. Begitu dibawa pulang, teman-teman nggak bisa tuh langsung lepas burung itu. Teman-teman harus taruh kandang dulu beberapa hari, taruh kandang dulu biar dia giring kandang, biar dia tahu kandangnya, kandang barunya. Karena kalau langsung dilepas atau gimana, dia bakal balik. Gue udah berapa kali aja tuh kalau butuh duit gue jual ke tukang burung, balik ke tukang burung, balik gitu. Nah kaitan gue ke Tuburuk Vespa nih, jadi dari rumah gue nih itu kalau mau jual burung itu di Pasar Impres. Pasar Impres itu letaknya kalau dari rumah gue tuh Kampung Baru, terus jalan terus Kelurahan Halim Perdana Kusuma, itu seberangnya Gewart tuh, warteg yang paling terkenal tuh daerah situ tuh. Ke kanannya lagi Dago, tempat gue ngaji. Gue dulu ngaji di situ, di tempatnya Poyang. Nah udah gue omongin belum tadi. Nah terus lagi itu kalau kita lurus di situ ada bengkel Vespa tuh. Dulu ada bengkel Vespa yang pertama di sebelah kanan, sekarang kayaknya sebelah kiri deh, yang kanan tutup. Sampai sekarang ini masih ada deh. Apa bengkelnya si Bang Sony ya, gue nggak tahu juga lah. Gue dulu servis Vespanya tuh dulu di sebelah kiri di Sugi itu mantunya Babeh Mulia Motor yang dihack gitu. Gue akrabnya sama mantunya tuh si Sugi. Tapi gue belum main Vespa kan, ini kan gue lagi childhood memory nih, lagi kenangan masa kecil gue belum main Vespa. Intinya gue di jalan ke arah situ. Kalau lurus itu kita ke bukannya pos lama ya, pokoknya kalau lurus itu ke landasan. Iya pos lama landasan itu ada jembatan baru, jembatan lama. Aneh juga tuh, jembatan yang baru bentuknya lama, yang jembatan baru bentuknya baru, yang jembatan lama bentuknya baru. Jadi yang jembatan baru itu lama. Nah yang jembatan lama malah baru. Mungkin dulu lama duluan ya. Jadi yang ini diperbaruin ternyata ganti-gantian gitu. Akhirnya jadi namanya jadi melekat gitu. Padahal udah nggak baru. Yang baru itu justru yang jeleknya gitu, yang kurang bagus. Yang jembatan lama yang bagus, yang kalau naik ada masjid gitu, ada masjid kecil. Kalau lurus lagi, nah gue dulu kita mainnya BMX teman-teman. Dulu BMX gue Kuahara warna merah, ya kan. Zaman dulu tuh zaman era-era memang BMX. Yang gue tahu dulu tuh ada istilahnya singkatan kan. Teman-teman sama nggak tuh? Dulu ada istilahnya S2N. S2 itu kalau nggak salah setan-setan nekat. Terus ada R2J, raja-raja jalanan gitu. Dulu sering ada
event balap-balap gitu juga, balap-balap BMX gitu, apa namanya? Ya balapan BMX gitulah, BMX cakep-cakep juga. BMX-nya ngeri-ngeri juga. Kalau BMX gua teman Kuahara juga kan. Dulu BMX back Amerika yang buat kontes itu biasanya Amerika gitu. Pokoknya yang mahal-mahal punya deh. Nah, intinya sih kita BMX kan lah dulu. Dulu kita punya bukannya geng yang punya jalan, tapi kita nggak pakai nama-nama kayak itu. Itu orang yang kita tuh ngidolain lah zaman kita bocil, wah tuh ada grup-grup itu gitu. Tapi kita tongkrongan kita nih paling nih yang anak mes ini nih paling kita jalan kemana gitu, ngelepas burung kayak gitu, atau main ke perumahan-perumahan komplek yang bekas anak mes dulu, semua ke Dwikora, ke Trikora gitu. Nah paling mainnya itu, cuman mainnya bener-bener jauh-jauh. Dan yang bikin kita paling bikin jauh itu main burung dara, main burung merpati itu. Karena kan kita harus melepas, semakin jauh kita melepas, itu track record burung itu makin cihuy. Nah gue mau jual burung, gue berdua sama teman gue melupa masalahnya nih, teman gue siapa yang gue bonceng. Gue pakai Kuahara, gue di depan, teman gue di belakang. BMX itu nggak ada boncengannya teman-teman, jadi dia ada di as roda belakangnya itu ada baut lebih, tambahin lagi namanya jalu kita bilangnya. Nah itu berdiri doang di situ. Teman gue bawa dua burung, bonceng gue bawa satu burung mau gue jual. Gue taruh dong nih di sini di celana pendek gue. Gue namanya kecil zaman dulu kan kagak pakai kancut ya kan, langsung aja masukin burung gitu kan, yang dimasukin palanya ngap itu burung ketemu burung ya kan, gue masukin di situ. Nah pas gue jalan mau ke kanan, mau ke Pasar Impres, kalau sekarang ada Dennis tuh toko kue tuh, mau masuk ke kanan kan. Jadi kalau diterusin lagi tuh ke tembus ke itu perumahannya, ke rumahnya Tesi itu di atas. Itu kalau ditembusin terus tembus ke Hek tuh, tembus ke Kramat Jati. Nah, gue pengen ke Pasar Impres kan jual burung. Pas gue mau belok kanan, gue tanya dong ke belakang, karena kan gue boncengan berdua, jadi gue nggak perlu ngeliat belakang. Gue tanya nih teman gue, ada motor kagak? Kata teman gue, kagak ada motor. Nah gue belok dong, begitu gue mau belok begini, gue hantem nih, sama Vespa. Kalau nggak PX eksklusif tuh, kalau nggak eksklusif satu, eksklusif dua. Yang pasti gue inget sampai sekarang warnanya biru. Bentuk orang yang nabraknya gue kagak inget ya. Yang pasti temen gue yang karena dia berdiri dong, dia udah lebih siap kan, mungkin sebenarnya dia juga ngelihat itu Vespa, gue yakin. Begitu dia ini dia langsung loncat ke samping, burung yang dipegang kelepas, kabur dah tuh dia burungnya. Nah mungkin dia jatuh, aman lah intinya dia. Gue karena gue nggak tahu, gue dihantam dari belakang, gue mental, untungnya nggak kena ekor, kena pantat doang. Berapa meter tuh gue, lumayan jauh juga. Burung yang gue masukin ke kancut gue, ke celana gue masukin ke kolor gue, kan dia pengen berontak kan dia kan. Bukan burung gue yang pengen berontak ya, maksudnya burung dara gue ini pengen berontak karena kan ketenet mungkin kan, jadi dia keluar matok burung gue yang sebenarnya burung gue gimana yang ngejelasin ya, burung dara gue ini matok titit gue itu karena pengen keluar kan. Waduh gue udah sakit pantat gue, burung gue keluar akhirnya tuh dari kolor gue ya, terbang. Burung gue sih balik ya, gue nggak tahu burung temen gue lupa ada tuh. Nah udah gue jatuh, gue sempet ngeliat nengok tuh orang yang naik motor juga jatuh kan, motornya jatuh. Orang itu pura-pura pingsan anjir, pura-pura pingsan ngeliat gue mental gitu ya. Cuma begitu gue bangun berdiri kan udah banyak orang tuh, orang-orang yang lain bilang nggak apa-apa, baru tuh orang bangun punya Vespa baru bangun tuh sialan bener, nggak apa-apa tuh anaknya, nggak apa-apa. Gue mental jauh gitu kan, mental lumayan gitu. Gue langsung berdiri karena gue gedek sama temen gue langsung tuh spontan marahin temen gue, lu gimana sih? Jadi kita malah berantem sendiri sama temen nih, nggak berantem maksudnya berdebat gitu ya. Lu gimana sih, kan tadi gue tanya ada motor apa enggak, lah kan itu ada Vespa. Kan lu tanya ada motor apa enggak, ya gue bilang nggak ada. Tapi itu kan Vespa, ya kan Vespa bukan motor. Jadi menurut teman-teman siapa yang salah? Jadi temen gue nggak merasa bahwasanya itu motor. Jadi kan gue nanya ada motor apa enggak. Temen gue karena yang dilihat Vespa, ya dia pikir temen gue nanya, si gue nanya ada motor enggak, ya dia jawab enggak. Gitu, adanya Vespa gitu. Tapi dia nggak bilang adanya Vespa gitu. Jadi dia ada motor nggak ada. Ya gue belok, hajar sama Vespa itu. Gue lupa gue dikasih duit apa enggak.
Yang pasti begitu kejadian gue dikasih minum sama warga, dikasih minum, terus ya udah salaman. Nah gue nggak tahu, gue lupa gue dikasih duit apa enggak. Yang pasti orang itu kayaknya spakbornya yang penyok apa gimana, pokoknya oh Vespa itu bisa jalan lagi. Gue juga sepedaan lagi, cuman BMX gue stangnya bengkok. Jadi bengkoknya juga bukan bengkok patah bagaimana, jadi gue jepit ban depannya, gue lurusin lagi. Karena pada saat selesai kejadian, gue langsung belanja burung dara lagi. Belanja burung dara lagi, emang gila. Dan gue pulang juga nggak maksudnya gue nggak ngadu, nggak oh mata kucingnya pecah, gue mata kucing karena kan nyamping gini mungkin kehajar mata kucingnya kali ya, mata kucing gue pecah. Dan gue pas balik juga gue nggak lapor sama orang tua gue, karena didikan kita dulu ke anaknya gitu, pokoknya lu kalau pulang jangan sampai nangis, jangan cengeng gitu. Nah, udah tuh gue ketabrak ya, pincang-pincang doang, tapi kita ya nggak ngadu ke orang tua. Beda kan kalau sekarang anak ini dikit wah langsung CT scan wah apa segala macam, panik gitu lah. Kalau zaman dulu ya udahlah gitu ya. eh, berat dikit otak gatruk dikit mungkin itu kali ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi gue sampai sekarang kalau gue ngelihat Vespa PX warna biru gitu, gue tuh inget kejadian itu atau inget BMX. Makanya gue sekarang gue punya BMX Buahara nih, walaupun gue masih pengen punya yang warna merah gitu, karena punya gue dulu merah, yang sekarang gue punya warnanya putih. Itu aja sih, seru banget pokoknya masa kecil gue. Banyak kejadian yang menarik banget sebenarnya, mungkin kalau diceritain ke teman-teman mungkin banyak relate-nya gitu ya. Wah gue kecil juga ngalamin bang. Nah buat teman-teman yang punya masa kecilnya dulu nih, main apa permainan apa dulu yang seru banget, yang menarik banget, teman-teman tulis di kolom komentar. Kali aja gue juga, oh iya gue juga main itu tuh, gue lupa jemputin gitu. Tulis aja di kolom komentar. Yang pasti zaman gue dulu ya juga sama anak-anak sekarang, main game juga, gamer juga. Gue main di Ramayana ya kan, kalau rumah jalan tuh ya kan jauh banget tuh Ramayana tuh di Cililitan. Dulu ngetop banget tuh situ, di lantai bawah kalau di Ramayana ya, di sebelah kirinya. Karena mungkin udah gak terlalu rame. Itu gue jalan dari mes gue tuh, jalan lewat jembatan, lewat Kodim, jalan tembus, terus lewat sekolah Kristen apa namanya, Santo Markus. Pokoknya daerah-daerah situ deh. Nah itu gue sampai tembus ke situ pokoknya, buat main game yang gue mainkan tuh 1946 kalau enggak game, tapi gue nggak jago. Kalau 1946 lumayan lah, itu main yang you can keluar api you can gitu, terus kalah mulu tuh yang ngadu itu. Sama main biliar biasanya sih, biliar tuh seneng banget kalau menang, karena kalau menang tuh yang cewek yang pakai bando kelinci itu itu punya seru dah. Lo kalau tahu mainan itu lo pasti tahu kenapa biliar itu dimainkan sama anak-anak gitu. Nah gue juga main nih, saking ediknya tuh dingdong, main juga dulu. Begitu gue SMP gue main di Pondok Gede tuh dulu belum ada tuh naga tuh. Dulu naga itu Swalayan Naga ya. Swalayan Naga itu dulu perumahan Belanda itu, tanahnya TNI AU kalau nggak salah deh. Jadi dulu juga belum ada belok ke kiri, masih lurus aja, lurus baru ada belok ke kanan. Gue nggak tahu ke daerah mana, teman-teman yang tahu daerah situ gue lupa soalnya. Karena gue SMP-nya itu gue di 157 di Lubang Buaya gitu. Nah itu gue main di Pondok Gede, di pasarnya itu ada dingdong juga, gue main di situ dingdong gitu. Jadi kita dulu juga gamer sebenarnya, cuman nggak edik kayak sekarang ada e-sport apa segala macem. Nggak ada perlombaan jago dingdong juga di zaman dulu gitu. Pokoknya apa ya dulu ya, arcade ya, arcade gitu. Tapi nggak ada kompetisi dingdong pengetahuan gue sih ya, apa gue nggak tahu ya. Pokoknya dulu kita mainnya dingdong ya. Kalau kita punya duit lebih nih, atau kita berteman dengan teman-teman kita yang orkai, zaman dulu banget ya, orkai itu orang kaya gitu, itu biasanya dia punya tuh apa namanya, Atari. Kalau enggak Atari, Sega, Nintendo, mana yang duluan tuh ya, kayaknya Atari dulu, Nintendo baru Sega kali, apa kebalik. Pokoknya permainan itu tuh baru tuh kita. Biasanya juga kita ikut berutan mau nyobain nggak gitu, sampai kita apa namanya dikasih lah sama yang punya sama teman kita gitu. Jadi kita main
kita. Kalau dulu kita paling banter game bot ya, yang kejangkau buat kita ya dingdong, kita anak dingdong. Itu sih teman-teman. Kalau teman-teman punya cita-cita masa kecil permainan apa, tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe, tombol loncengnya jangan lupa. Dijugugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di cerita-cerita yang lain yang lebih seru lagi. Ciao.